cerdas yang saat ini duduk di jenjang SMA kelas 11. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi fungsi dan persamaan trigonometri. Nah, materi ini juga salah satu materi lanjutan yang sudah sahabat cerdas pelajari sewaktu sahabat cerdas berada di bangku kelas 10. Nah, kita lihat sama-sama materinya sahabat cerdas. Oke, kita lihat pengertian sejarah trigonometri. Nah, pengertian trigonometri ini sahabat cerdas, trigonometri ini berasal dari bahasa Yunani trigonon yang artinya 3 sudut dan metro yang artinya mengukur. Nah, jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sahabat cerdas, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari apa itu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, trigonometri ini juga memiliki hubungan dengan geometri. Meskipun ada ketidaksetujuan tentang apa hubungannya, bagi beberapa orang trigonometri ini juga adalah bagian dari geometri. Nah, untuk trigonometri sendiri awalnya itu dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia, dan pada peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Nah, jadi trigonometri ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Lalu ada salah satu matematikawan dari India yang adalah perintis perhitungan variabel aljabar yang digunakan juga untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Nah, Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk perhitungan astronomi dalam bukunya, yaitu ada buku Vedanga, Jyotisa, yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajah India. Nah, lalu ada juga matematikawan Yunani namanya Hipparchus. Itu dia menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Lalu ada matematikawan Yunani lainnya namanya Ptolemy. Itu dia mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Dan ada juga matematikawan namanya Silesia Bartholomeus menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Nah, sahabat cerdas, kita akan melihat dasar-dasar trigonometri. Nah, kita akan lihat tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, ini adalah sebuah gambar segitiga siku-siku sahabat cerdas. Dan jika sahabat cerdas melihatnya, ini adalah segitiga BOA dengan sudut siku-sikunya berada pada sudut A. Dan jika sahabat cerdas melihat keterangan gambarnya, kita lihat di situ ada sisi X. Bisa sahabat cerdas lihat gambarnya. Sisi X ini adalah sisi siku samping sudut. Jadi sisi X ini adalah sisi siku-siku samping sudut, atau biasa juga bisa disebut dengan nama proyeksi. Lalu yang berikut sahabat cerdas, ada sisi Y, disebut sisi siku-siku depan sudut. Nah, jika sahabat cerdas melihat ini sisi Y-nya di sini dan ini sudutnya ada di sini, maka dia berhadapan dengan sisi Y. Makanya dibilang sisi depan sudut atau juga disebut proyektor. Nah, lalu ada juga sahabat cerdas yang namanya sisi R. Nah, sisi R ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini sahabat cerdas. Jadi ini adalah keterangan gambar dari segitiga siku-siku di samping. Lalu kita lihat perbandingan trigonometri apa saja yang ada
pada segitiga siku-siku ini. Nah, yang pertama itu namanya sinus A atau biasa disingkat sin A. Nah, sudah kita pelajari bahwa sinus A itu perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring. Jadi jika kita punya sisi sudutnya di sini sahabat cerdas, maka ini adalah sisi depannya. Jadi Y merupakan sisi depan sudut. Sehingga perbandingan dari sinus itu adalah Y per R, yaitu sisi depan per sisi miring. Nah, yang berikut sahabat cerdas ada kosekan. Kita sudah tahu bahwa kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Jadi jika sinus adalah sisi depan per sisi miring, maka kebalikan dari sinus atau namanya kosekan berarti kita balik menjadi sisi miring per sisi depan. Sehingga perbandingannya itu adalah R per Y. Jadi kalau sinusnya Y per R, maka kosekannya dibalik menjadi R per Y. Yang berikut sahabat cerdas, kosinus. Nah, kosinus ini adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring. Nah, kita sudah tahu keterangan gambar tadi, sisi samping sudutnya itu adalah X, sehingga perbandingannya itu adalah X per R. Jadi sisi samping per sisi miring. Dan untuk sekan itu adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kalau tadi kosekan kebalikan dari sinus, sedangkan untuk sekan adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kosinusnya sisi samping per sisi miring, maka sekannya itu kita balik saja menjadi sisi miring per sisi samping. Sehingga yang tadinya kosinusnya X per R, maka sekan adalah R per X. Nah, yang berikut sahabat cerdas, perbandingan yang berikutnya adalah perbandingan trigonometri tangen. Nah, tangen ini sendiri perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring. Itu berarti perbandingannya itu adalah sisi depannya sisi depannya Y, sisi sampingnya itu X. Sehingga perbandingannya itu adalah Y per X. Nah, sedangkan kotangen itu kebalikan dari tangen. Jadi tangennya sisi depan per sisi samping, maka kotangennya itu adalah sisi samping per sisi depan. Sehingga perbandingannya itu adalah X per Y. Nah, ini adalah 6 perbandingan dasar trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku sahabat cerdas. Oke, selanjutnya kita lihat yang berikut. Nah, ini ada soal. Tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga ABC dan sudut beta untuk segitiga PQR. Nah, kita lihat ini gambarnya sahabat cerdas. Kita punya dua buah segitiga. Ada yang pertama adalah segitiga ABC dengan sisi-sisi yang diketahui. Sisi BC-nya panjangnya 1 dan sisi AB-nya itu panjangnya akar 3. Nah, sisi AC atau sisi miringnya itu belum kita ketahui. Jadi kita harus menghitung dulu panjang AC ini berapa. Nah, begitu juga sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat untuk segitiga PQR, kita punya panjang sisi PQ-nya itu 1 dan panjang sisi PR yang merupakan sisi miringnya itu adalah akar 2. Nah, yang belum kita ketahui adalah panjang sisi QR. Ini yang belum kita ketahui. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menentukan seluruh atau semua perbandingan trigonometri pada kedua segitiga ini, maka kita juga harus mengetahui sudut sisi-sisi yang belum diketahui nilainya. Itu artinya kita harus mencari sisi-sisi yang belum diketahui nilainya.
Nah, sahabat cerdas, untuk mencari sisi yang belum diketahui nilainya, kita sudah tahu bahwa pada segitiga siku-siku berlakulah yang namanya teorema Pythagoras. Sehingga jika kita mau menghitung salah satu sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku dan kedua sisi lainnya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, oleh sebab itu untuk kita menghitung panjang sisi AC pada segitiga ABC, segitiga siku-siku ABC ini, maka kita bisa menghitungnya dengan cara, bisa sahabat cerdas melihat, itu dapatnya dari akar 3 dikuadratkan tambah 1 dikuadratkan. Karena yang dicari adalah sisi miring, maka kedua sisinya itu dijumlahkan. Nah, nanti pada segitiga PQR kita tidak jumlah, tapi nanti kita akan kurangkan karena sisi miringnya sudah diketahui. Nah, jadi jika kita hitung sahabat cerdas, akar 3 dikuadratkan itu nilainya 3, lalu 1 kuadrat itu nilainya 1, sehingga akar dari akar 3 dikuadratkan 3 tambah 1 itu nilainya 4, maka panjang sisi AC-nya itu sama dengan 2. Jadi di sini kita sudah bisa tulis panjang sisi AC-nya itu adalah 2. Nah, sehingga sahabat cerdas, jika kita sudah mengetahui seluruh sisi pada segitiga siku-siku ini, kita bisa membuat semua perbandingan trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku ABC ini. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, untuk sesuai dengan definisinya, maka untuk yang sinus itu didapat dari sisi depan per sisi miring. Nah, jadi jika sahabat cerdas melihat ini sudutnya di sini, sudut alfanya di sini, maka yang merupakan sisi depan itu adalah sisi AB. Jadi ini jika sahabat cerdas lihat, ini yang merupakan sisi depan. Jadi ini sisi depannya. Dan BC ini adalah yang merupakan sisi samping. Dan kemudian AC adalah merupakan sisi miringnya. Sehingga jika kita membuat perbandingannya, yang pertama untuk sinus alfa, maka perbandingannya itu adalah sisi depan per sisi miring. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, maka kita akan dapat sinusnya akan sama dengan akar 3 per 2, di mana sisi depannya panjangnya akar 3 dan sisi miringnya yang tadi sudah kita cari dapat 2. Sehingga untuk sinus perbandingannya itu adalah akar 3 per 2. Nah, yang berikut untuk kosinus, perbandingannya adalah sisi samping per sisi miring. Nah, untuk sisi sampingnya, jika sahabat cerdas lihat gambarnya, sisi sampingnya di sini panjangnya itu adalah 1 dan sisi miringnya adalah 2. Sehingga perbandingannya adalah 1:2 atau 1 per 2. Jadi untuk cos alfanya adalah 1 per 2. Dan yang berikut sahabat cerdas, untuk tangen, jika sahabat cerdas melihat, maka perbandingannya adalah sisi depan per sisi samping. Nah, tadi kita sudah ketahui sisi depannya akar 3, sisi sampingnya itu 1, maka perbandingannya adalah akar 3 per 1. Sehingga akar 3 dibagi 1 kita bisa tulis nilainya itu sama dengan akar 3. Nah, itu adalah perbandingan untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk kebalikannya, tinggal sahabat cerdas membalik saja nilainya. Nah, contoh untuk kosekan, maka kita akan dapat kebalikannya adalah 2 per akar 3. Dan yang berikut untuk sekan,
itu adalah kebalikan dari kosinus, maka kita akan dapat nilainya adalah 2/1 atau sama dengan 2. Yang berikut, kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, maka kita akan memperoleh jawabannya itu adalah 1/3. Nah, itu adalah perbandingan pada segitiga ABC. Nah, bagaimana untuk perbandingan untuk segitiga PQR, sahabat cerdas? Nah, untuk menghitung perbandingan pada segitiga PQR, maka prinsipnya sama juga dengan yang tadi kita kerjakan pada segitiga ABC. Karena salah satu sisinya belum diketahui, yaitu sisi QR, sahabat cerdas, maka kita menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitungnya, yaitu dapatnya dari akar 2 dipangkatkan 2 tambah, ini bukan tambah tapi dikurang, karena yang dicari adalah bukan sisi miring, jadi kita kurangkan, dikurang 1 kuadrat. Nah, sehingga kita akan dapat nilainya itu adalah 2 dikurang 1. Maka nilainya akan sama dengan akar 1, sehingga sisi QR-nya itu panjangnya itu adalah 1. Jadi di sini sisi QR panjangnya itu sama dengan 1. Nah, jika kita sudah mengetahui ketiga sisi pada segitiga PQR, maka untuk membuat perbandingannya kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Yang pertama, untuk sinus beta, sahabat cerdas bisa melihat perbandingannya adalah sisi depan per sisi miring. Nah, karena sisinya itu sudutnya ada di sini, sudut betanya ada di sini, maka sisi depannya itu adalah merupakan sisi QR, sahabat cerdas. Sedangkan sisi sampingnya itu adalah sisi PQ. Maka sinus betanya itu akan sama dengan 1/2. Jadi itu adalah merupakan sinus beta. Yang berikut untuk kosinus beta. Untuk kosinus beta, perbandingannya itu adalah sisi samping per sisi miring. Maka kita lihat sisi sampingnya juga panjangnya 1 dan sisi miringnya akar 2, maka perbandingannya juga akan sama, yaitu 1/2. Nah, sedangkan untuk tangen beta, sahabat cerdas, untuk tangen beta itu perbandingannya adalah sisi depan per sisi samping, sehingga perbandingannya itu akan sama dengan 1/1 atau nilainya sama dengan 1. Nah, jadi itu adalah nilai untuk sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga PQR. Nah, untuk kebalikannya, maka tinggal sahabat cerdas membalik saja. Untuk kosekan, sahabat cerdas, untuk kosekan beta, maka kita akan mendapat nilainya itu sama dengan akar 2/1 atau nilainya sama dengan akar 2. Dan untuk sekan yang merupakan kebalikan dari kosinus, maka perbandingannya adalah juga sama, yaitu akar 2/1 atau juga nilainya sama dengan akar 2. Dan untuk kotangen, maka nilainya adalah sama dengan kebalikan dari tangen,
yaitu sama dengan 1/1, yaitu sama dengan 1. Jadi itu adalah bagaimana kita menentukan nilai-nilai pada segitiga perbandingan trigonometri pada segitiga ABC dan perbandingan trigonometri pada segitiga PQR. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat yang berikutnya. Perbandingan sudut-sudut istimewa sahabat cerdas. Nah, jadi ini adalah sudut-sudut istimewanya. Dan jika sahabat cerdas melihatnya, ini ada keterangan gambar kuadran dari kuadran 1 sampai dengan kuadran keempat. Nah, jika sahabat cerdas melihat keterangan gambar kuadrannya, ini ada keterangannya, ditulis sini adalah all positif. All positif itu artinya untuk kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Ini adalah merupakan sudut-sudut istimewa yang berada pada kuadran 1. Itu seluruh perbandingan all positif, maksudnya adalah seluruh perbandingannya itu bernilai positif. Jika sahabat cerdas lihat pada tabel di samping ini, baik sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan dan kotangen semuanya bernilai positif. Dan untuk kuadran kedua, sudut-sudut istimewa pada kuadran kedua adalah 120, 135, 150 dan 180. Di situ keterangan kuadrannya yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Jadi jika sahabat cerdas melihat tabel pada sinus dan kosekan, itu keduanya bernilai positif, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Dan untuk kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen. Nah, sahabat cerdas juga bisa melihat keterangan gambarnya pada tabel, hanya kolom tangen dan kotangen pada kuadran ketiga yang bernilai positif, sedangkan yang lainnya itu bernilai negatif. Dan yang berikut untuk kuadran keempat yang bernilai positif itu adalah cos dan sekan, sedangkan yang lainnya itu bernilai negatif. Nah, sahabat cerdas bisa lihat pada tabel kuadran keempat, ini nilai cosnya semuanya positif, begitu juga nilai sekannya itu nilainya positif. Oke sahabat cerdas, kita lihat yang berikut. Ini ada latihan soal. Nah, ini adalah latihan soal yang pertama. Sin 45 derajat dikali sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat dikali cos 30 derajat dibagi dengan tangen 30 derajat dikali tangen 60 derajat. Nah, jika sahabat cerdas melihat, bisa sahabat cerdas melihat kembali pada tabel trigonometri itu, kita bisa melihat nilai-nilainya sahabat cerdas. Nah, jadi untuk sinus 65 derajat sahabat cerdas bisa melihat pada tabel trigonometri tadi bahwa nilai dari sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Nah, yang berikut juga ada nilai cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi bisa sahabat cerdas menggunakan nilai-nilai pada tabel trigonometri yang tadi sudah ditampilkan. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini tinggal kita masukkan nilai-nilainya saja sahabat cerdas. Jadi untuk sin 45 derajat itu kita masukkan nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Nah, lalu yang berikut untuk sinus 60 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Lalu yang berikut untuk cos 45 derajat itu sama dengan
1/2 akar 2. Nah, jadi sahabat cerdas bisa melihat pada tabel yang tadi. Jika sahabat cerdas masih belum menghafal, jadi sahabat cerdas bisa menghafal dia punya keterangan tabelnya itu dengan sudut-sudut istimewanya, sehingga sahabat cerdas bisa mengisi dia punya nilai-nilai sudut istimewanya. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kita punya kosinus 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, di sini jika sahabat cerdas melihat ada dua nilai yang sama, yaitu sin 60 derajat ternyata nilainya sama dengan cos 30 derajat, yaitu sama-sama dengan 1/2 akar 3. Begitu juga untuk sinus 45 derajat, nilainya sama dengan cos 45 derajat, yaitu sama dengan 1/2 akar 2. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bagi dengan tangen 30 derajat, nilainya 1/akar 3 dikali tangen 60 derajat, itu nilainya adalah akar 3. Nah, jika kita selesaikan persamaan ini, maka kita bisa potong nilai akar 3 dengan akar 3, maka nilainya sama dengan 1. Tinggal kita menyelesaikan bagian pembilangnya. Ini 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, itu kita dapat hasilnya adalah 1/4 akar 6. Lalu yang berikut ini 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, kita dapat juga hasilnya adalah 1/4 akar 6. Maka 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 6, kita akan memperoleh hasilnya adalah 1/2 akar 6. Jadi itu adalah hasil dari bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 1. Jadi jawaban yang kita dapat itu adalah 1/2 akar 6. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada soal yang kedua, yaitu diminta nilai dari sin kuadrat 60 derajat dikali sin kuadrat 45 derajat dikali cos kuadrat 30 derajat dikali cos kuadrat 45 derajat dibagi tangen 30 derajat tambah tangen 60 derajat. Oke, kita lihat sama-sama sahabat cerdas menyelesaikan soal ini. Kita lihat soalnya, kita catat dulu soalnya ulang. Kita punya sin kuadrat 60 derajat lalu dikali sin kuadrat 45 derajat ditambah cos kuadrat 30 derajat dikali cos kuadrat 45 derajat kemudian dibagi dengan tangen 30 derajat tambah tangen 60 derajat. Jadi dibagi dengan
30 derajat ditambah tangen 60 derajat. Oke, kita lihat soalnya. Oke, soalnya sudah sama. Nah, seperti ini sahabat cerdas. Kita tinggal masukkan nilai-nilai saja sahabat cerdas. Jadi karena ada kuadratnya, maka untuk sin 60 derajat itu akan sama dengan 1/2 akar 3. Lalu jangan lupa sahabat cerdas mengkuadratkan, karena di situ ada tanda kuadratnya. Lalu untuk sinus 45 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 2. Lalu kita juga kuadratkan, ditambah cos 30 derajatnya itu adalah 1/2 akar 3. Kita kuadratkan nilainya dikali dengan 1/2 akar 2 dikuadratkan. Lalu kita bagi, dengan nilai tangen 30 derajat adalah 1/akar 3 ditambah dengan nilai tangen 60 derajat itu nilainya adalah akar 3. Nah, kita tinggal selesaikan sahabat cerdas. Maka 1/2 akar 3 ini dikuadratkan, kita dapat nilainya adalah 3/4. Nah, 1/2 akar 2 dikuadratkan, kita dapat nilainya itu sama dengan 1/2. Nah, jika sahabat cerdas masih bingung mengkuadratkan, itu caranya adalah 1/2 dikuadratkan hasilnya 1/4, akar 3 dikuadratkan itu 3 dikali 1/4 hasilnya 3/4. Untuk 1/2 akar 2 nya 1/2 dikuadratkan itu 1/4, akar 2 dikuadratkan itu hasilnya 2, 1/4 dikali 2 itu hasilnya 1/2. Nah, begitu juga untuk 1/2 akar 3 dikuadratkan, ini juga hasilnya sama 3/4. Dan 1/2 akar 2 dikuadratkan juga hasilnya sama, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita selesaikan penyebutnya. 1/akar 3 ditambah akar 3. Ini kita samakan penyebutnya sahabat cerdas, maka kita akan dapat hasilnya adalah 1 tambah 3 per akar 3. Nah, ini jika kita uraikan, maka ini adalah 1 per akar 3 ditambah akar 3 dikuadratkan dibagi akar 3. Nah, sehingga kita dapat akar 3 kuadratnya 3, maka kita dapat persamaannya adalah 1 tambah 3 per akar 3. Nah, tinggal kita selesaikan sahabat cerdas persamaannya. 3/4 dikali 1/2 berarti kita dapat nilainya adalah 3/8. Lalu ditambah dengan 3/8. Nah, ini bisa kita kalikan langsung dengan akar 3/4. Maka kita akan dapat hasilnya 3/8 ditambah 3/8 itu adalah
6/8 dikali akar 3/4, maka hasilnya akan sama dengan, kita bisa sederhanakan, ini sini nilainya 2, di sini nilainya 3, maka kita akan dapat jawaban akhirnya itu adalah 3/16 akar 3. Jadi ini adalah jawabannya, sahabat cerdas. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, sahabat cerdas harus bisa mengetahui nilai-nilai sudut istimewa yang tadi sudah diberikan pada tabel sudut istimewa. Lalu juga sahabat cerdas harus memahami untuk operasi penjumlahan, pengurangan, begitu juga pembagian pada bentuk pecahan, sehingga sahabat cerdas bisa menyelesaikan soalnya. Oke sahabat cerdas, kita lihat yang berikutnya. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita akan melihat sudut-sudut relasi kuadran. Kita lihat untuk yang kuadran yang pertama sahabat cerdas, itu berlaku rumus 90 derajat dikurang alfa. Sehingga untuk pada kuadran pertama, ini adalah rumus-rumus yang berlaku pada kuadran pertama. Yang pertama adalah sinus 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Yang berikut cos 90 derajat kurang alfa itu nilainya sama dengan sin alfa. Dan tangen 90 derajat kurang alfa itu nilainya sama dengan kotangen alfa. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan, ini semuanya bernilai positif karena tadi sudah diberikan keterangan untuk kuadran pertama seluruh perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Nah, yang berikut untuk sudut relasi kuadran kedua itu berlaku dua rumus, yaitu yang pertama 90 derajat ditambah alfa dan yang berikutnya 180 derajat dikurang alfa. Sehingga rumus yang berlaku untuk kuadran kedua ini sahabat cerdas adalah sin 90 derajat tambah alfa itu sama dengan cos alfa. Yang berikut cos 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan tangen 90 derajat tambah alfa itu sama dengan negatif kotangen alfa. Dan untuk yang 180 derajat kurang alfa berlaku rumusnya sin 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Yang berikut cos 180 kurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 kurang alfa itu nilainya sama dengan negatif tangen alfa. Nah sahabat cerdas, untuk kuadran kedua sudah disampaikan bahwa yang bernilai positif hanya sinus. Nah ini kita tidak lihat kebalikannya, kita hanya lihat yang bernilai positif di sini adalah sinus. Sehingga jika sahabat cerdas melihat untuk sin 90 tambah alfa dan sin 180 kurang alfa, kedua-duanya bernilai positif. Sedangkan untuk kosinus dan tangennya, jika sahabat cerdas melihat, kedua-duanya bernilai negatif. Jadi yang tadi di kuadran pertama seluruhnya bernilai positif, sedangkan untuk kuadran kedua yang bernilai positif hanya untuk sinus. Nah yang berikut kita lihat untuk kuadran ketiga sahabat cerdas. Untuk kuadran ketiga ada dua rumus juga, yaitu 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa. Nah rumusnya adalah yang pertama sin 180 tambah alfa itu nilainya sama dengan negatif sin alfa. Dan yang berikut cos 180 tambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 tambah alfa itu sama dengan tangen alfa. Yang berikut untuk 270 kurang alfa, rumusnya sin 270 kurang alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 kurang alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan tangen 270 kurang alfa itu sama dengan kotangen alfa. Nah ini jika sahabat cerdas memperhatikan, yang bernilai positif di sini hanya tangen.
Sedangkan untuk sinus dan kosinusnya itu bernilai negatif, karena di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya perbandingan untuk tangen. Yang berikut sahabat cerdas, untuk relasi kuadran keempat, rumus yang berlaku juga ada dua, yaitu 270 tambah alfa dan 360 kurang alfa. Nah, perbandingannya adalah sin 270 kurang alfa. Sin 270 tambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Yang berikut cos 270 tambah alfa sama dengan sin alfa. Tangen 270 tambah alfa itu sama dengan negatif kotangen alfa. Nah, yang berikutnya untuk sin 360 kurang alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Dan cos 360 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Dan tangen 360 kurang alfa itu sama dengan negatif tangen alfa. Nah, jika sahabat cerdas melihat untuk kuadran keempat ini yang bernilai positif itu hanya cos, sedangkan untuk yang lainnya itu bernilai negatif. Jadi sahabat cerdas bisa mengingat kembali, untuk kuadran pertama seluruhnya bernilai positif. Untuk kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Untuk kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Dan untuk kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Nah, yang berikut sahabat cerdas, jika kita perhatikan rumus-rumus yang tadi, kita akan melihat beberapa pola yang hampir sama untuk tiap-tiap kuadran. Yang pertama, untuk relasi 90 tambah kurang alfa dan 270 tambah kurang alfa, berlakulah jika sinus maka kita akan dapat jawabannya kosinus. Jika perbandingannya kosinus, kita akan dapat jawabannya dalam bentuk sinus. Dan jika perbandingannya itu tangen, maka kita akan dapat jawabannya itu adalah kotangen. Sedangkan untuk relasi 180 tambah kurang alfa atau 360 tambah kurang alfa, itu maka kita memperoleh perbandingannya. Untuk sinus itu jawabannya tetap sinus, untuk kosinus jawabannya tetap kosinus, dan untuk tangen jawabannya itu tetap tangen. Nah, yang berikut ini adalah tanda untuk masing-masing kuadran. Tadi sudah dijelaskan bahwa kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinus yang positif, kuadran 3 tangen yang positif, dan kuadran keempat kosinus yang positif. Nah, kita lihat contoh soalnya sahabat cerdas. Untuk setiap perbandingan trigonometri berikut, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Nah, yang pertama sin 20 derajat, lalu ada tangen 40 derajat dan kosinus 53 derajat. Nah, jika kita melihat besaran sudut-sudutnya 20, 40 dan 53, ini berarti ketiga sudut ini berada pada kuadran pertama. Nah, jika dia berada kuadran pertama, maka rumus yang berlaku di kuadran pertama itu adalah 90 kurang alfa. Sehingga dan juga pada kuadran pertama seluruh perbandingan trigonometrinya itu bernilai positif. Kita lihat satu-satu. Untuk sin 20 derajat itu nilainya sama dengan sin 90 kurang 70 derajat. Nah, alfanya di sini itu adalah 70 derajat. Jika sahabat cerdas melihat alfanya itu sama dengan 70 derajat, maka kita akan dapat jawabannya sin 20 derajat itu sama dengan cos 70 derajat. Yang berikut sahabat cerdas, untuk tangen 40 derajat itu sama dengan tangen 90 kurang 50 derajat. Maka kita akan dapat tangen 40 derajat itu sama dengan kotangen 50 derajat. Dan untuk cos 53 derajat sahabat cerdas itu nilainya sama dengan cos 90 derajat dikurang 37 derajat. Jadi alfanya 37 derajat. Maka kita akan mendapat perbandingannya adalah cos 53 derajat
itu nilainya sama dengan sin 37 derajat. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan, ternyata untuk sin jawabannya itu akan menjadi cos, dan tangen berubah menjadi kotangen, dan kosinus berubah menjadi sinus. Dikarenakan kita menggunakan relasi 90 kurang alfa, yaitu relasi yang berlaku pada kuadran pertama. Sehingga ketiga perbandingan di atas juga bernilai positif seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk kuadran pertama perbandingan trigonometri semuanya bernilai positif. Oke, itu adalah contoh soal untuk relasi kuadran. Nah, ini ada contoh soal sebagai latihan. Diminta nyatakan setiap perbandingan trigonometri berikut dalam sudut 37 derajat. Jadi kita dimintakan untuk sudut-sudutnya dinyatakan dalam bentuk sudut 37 derajat. Jadi yang pertama kita punya tangen 143 derajat, lalu kita punya sin 233 derajat, dan kita punya cos 323 derajat. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. Untuk tangen 143 derajat itu sama dengan tangen 180 kurang 37 derajat. Maka kita akan dapat jawabannya sama dengan negatif tangen 30 derajat. Nah, jadi jika sahabat cerdas melihat, nah jawabannya itu sudah dalam sudut 37 derajat. Yang berikut untuk sin 233 derajat itu dapatnya dari sin 270 dikurang 37 derajat. Sehingga kita dapat perbandingannya adalah negatif cos 37 derajat. Dan untuk kosinus 323 derajat itu kita dapat dari kosinus 360 derajat dikurang 37 derajat, maka jawabannya itu sama dengan cos 37 derajat. Jadi jika sahabat cerdas melihat semuanya itu dinyatakan dalam sudut 37 derajat. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan pindah ke yang berikut, yaitu fungsi trigonometri yang merupakan suatu fungsi pada bilangan real f memetakan x ke fx, di mana rumus fungsi fx-nya merupakan perbandingan trigonometri. Jadi fx-nya itu dinyatakan dalam perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometrinya yaitu ada sinus x, ada cosinus x, dan ada tangen x. Nah, jadi jika kita lihat pengertian fungsi trigonometrinya, nah sahabat cerdas bisa melihat gambar di samping ini. Maka dari gambar tersebut perbandingan trigonometrinya itu adalah yang pertama untuk sinus alfanya y per r, lalu cos alfanya x per r, dan tangen alfanya itu adalah y per x. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nilai fungsi trigonometri. Nah, ini soalnya sahabat cerdas. Tentukanlah nilai fungsi fx. Jadi untuk fx-nya adalah sin x ditambah cos x dikurangi tangen kuadrat x dibagi sin x kurang 2 kali sekan x, jika x-nya itu adalah pi per 3. Nah, jadi x ini dinyatakan dalam sudut radian. Jadi pi per 3 jika dinyatakan dalam derajat itu nilainya sama saja dengan 60 derajat. Jadi kalau radiannya pi per 3, dalam derajatnya itu adalah 60 derajat. Itu nilainya sama sahabat cerdas. Tapi karena diminta dalam bentuk radian, jadi kita masukkan nilainya saja dalam bentuk radian. Nah, jadi cara pengerjaannya bagaimana sahabat cerdas? Kita mengganti seluruh nilai x dengan nilai x yang sudah diketahui, yaitu x-nya adalah pi per 3 atau sama dengan 60 derajat. Jadi kita selesaikan soalnya. Maka sin x-nya itu nilai x-nya kita ganti, kita tulisnya adalah sin pi per 3.
dan cos X-nya kita tuliskan menjadi cos pi per 3, dan untuk tangen kuadrat X-nya kita tulis tangen kuadrat pi per 3. Lalu kita punya penyebutnya sin pi per 3 dikurang 2 kali sekan pi per 3. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini nilai-nilainya, yaitu 1/2 akar 3 ditambah 1/2 dikurang akar 3 dipangkatkan 2 dibagi 1/2 akar 3 dikurang 2 dikali 2. Nah, kita selesaikan nilai-nilainya, maka akan dapat nilainya akar 3 tambah 1 dikurang 6. Nah, ini sahabat cerdas, jika melihat seluruh untuk bagian pemilangnya, di situ terdapat bentuk pecahan yang dimana penyebutnya sama dengan 2, maka ketiga persamaan itu kita samakan penyebutnya per 2, sehingga kita dapat persamaannya adalah akar 3 tambah 1 kurang 6 per 2. Dan untuk di bagian penyebutnya, pecahannya juga dijadikan per 2, sehingga kita dapat nilainya adalah akar 3 kurang 8 per 2. Nah, kita selesaikan persamaannya, itu akan dapat akar 3 dikurang 5 per 2 dikali dengan 2 per akar 3 kurang 8. Maka kita akan dapat hasilnya, ini hasilnya adalah akar 3 kurang 5 per akar 3 kurang 8, karena di sini 2 dengan 2-nya sudah dipotong. Tetapi ingat, dalam bentuk pecahan tidak boleh ada yang berbentuk akar, maka kita rasionalkan. Rasionalkannya yaitu kita kalikan dengan akar 3 tambah 8 per akar 3 tambah 8, sehingga kita akan dapat hasilnya itu adalah 3 tambah 3 akar 3 dikurang 40 dibagi 3 kurang 64. Maka kita akan dapat jawaban akhirnya adalah negatif 37 kurang 3 akar 3 per negatif 61. Jadi ini tambah 3 akar 3 per negatif 61. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan dan fungsi trigonometri. Ini ada 2 soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah. Nah, yang pertama, tanpa menggunakan kalkulator, tentukanlah nilai sin 100 derajat kurang cos 190 derajat per sin 350 derajat kurang cos 260 derajat. Dan untuk soal keduanya, cos 2x kurang, tentukan nilai cos 2x kurang 2 kurang cos x kurang sin kuadrat x per tangen x apabila nilai x yang diketahui adalah pi per 4. Nah, ini adalah soal yang bisa sahabat cerdas kerjakan di rumah. Oke, demikian pembelajaran kita di hari ini sahabat cerdas. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan materi yang lain. Selamat siang semuanya. Oke sahabat cerdas, itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik tentang fungsi dan persamaan trigonometri. Dan semoga dengan pembelajaran ini sahabat cerdas semuanya dapat memahaminya dengan baik. Dan yang pasti ya sahabat cerdas, karena pelajaran matematika, jadi bagi sahabat cerdas semuanya harus banyak berlatih melihat soal-soal yang ada kaitannya dengan pembelajaran tadi, dilatih di rumah juga. Dan tadi juga kan ada tugas yang diberikan oleh Pak Erlik 2 soal, boleh kalian kerjakan. Dan kalau memang ada yang tidak paham atau belum mengikuti pembelajarannya dari awal, kalian bisa langsung lihat video pembelajarannya Pak Erlik pada channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajarannya. Di minggu depan Pak Erlik akan kembali lagi bersama dengan Ibu Megi ya, untuk pembelajaran bagi jenjang SMA di hari Kamis minggu depan. Oke sahabat cerdas, tak terasa juga ya sudah 2 jam Kak Ica menemani sahabat cerdas semuanya dalam program Hui Lepar Belajar. Sudah saatnya Kak Ica harus undur diri dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tapi Kak Ica selalu mengingatkan bagi sahabat cerdas untuk tetap setia untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas,
karena selepas ini masih ada beberapa program